dibagi menjadi 3. Ada jadwalnya? Manusia, hewan, dan tumbuhan. Ada semua? Ciri-ciri dari makhluk hidup, semua makhluk hidup bisa bernafas, memerlukan makan dan minum, bisa bergerak, bisa beradaptasi. Ada semua? Sekarang materi selanjutnya adalah hidup dibagi menjadi 2, komponen biotik dan komponen abiotik. Kalau biotik berarti benda hidup, abiotik adalah benda mati. Berdasarkan tingkat organisasinya, komponen biotik dibagi menjadi 5. Kalian tulis ya. Berdasarkan tingkatannya, komponen biotik dibagi menjadi 5. 1. Individu, yaitu satuan terkecil dari organisme. 2. Populasi. Yaitu kumpulan individu yang hidup bersama dalam waktu dan tempat yang sama. Komunitas. 3. Komunitas adalah semua populasi yang hidup bersama di suatu lingkungan dengan geografis dan waktu yang sama. Yang keempat, ekosistem, yaitu tatanan kesatuan komunitas secara menyeluruh
dibagi menjadi 3. Produsen, konsumen, dan pengurai. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan produsen? Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan produsen? Apa kasih produsen? Produsen adalah yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Siapa dari ketiga makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri? Tumbuhan. Kalau konsumen apa? Apa yang dimaksud dengan konsumen? Konsumen adalah makhluk hidup yang memakan makanannya dari orang lain, ya. Konsumen dibagi menjadi 3. Apa aja konsumen? Konsumen dibagi menjadi 3. Apa aja? Herbivora apa? Herbivora merupakan istilah bagi hewan yang memakan tumbuhan atau rata boga dan tidak memakan daging. Memakan tumbuhan. Karnivora. Karnivora adalah kelompok hewan pemakan daging atau pemakan hewan lain. Karnivora adalah makhluk hidup pemakan daging. Omnivora. Hewan omnivora adalah hewan pemakan segalanya. Hewan yang makan segalanya. Komponen abiotik. Komponen abiotik adalah komponen fisik. Komponen abiotik adalah komponen fisik dan kimiawi yang dapat mempengaruhi ketahanan makhluk hidup dan lingkungannya. Komponen abiotik antara lain satu, sinar matahari. Dua, suhu. Tiga, air. Empat, udara. 5, tanah. Sudah? Sekarang interaksi antar komponen ekosistem. Interaksi antar komponen ekosistem. Interaksi antar komponen ekosistem. 1. Interaksi antar komponen biotik. Kalau ada kata-kata istilah biotik, berarti makhluk hidup. Interaksi komponen ekosistem. Di sini ada interaksi antar komponen biotik. Interaksi antar komponen biotik dibagi menjadi 3. Kompetisi,
predasi dan simbiosis. Interaksi antar komponen biotik dibagi menjadi 3: kompetisi, predasi, dan simbiosis. Ibu panggil ya namanya. Irma, ada apa sih yang dimaksud dengan kompetisi? Apa yang dimaksud dengan kompetisi? Ada yang tahu kompetisi? Kompetisi adalah prioritas dalam mencapai tujuan dengan cara mengalahkan orang lain atau kelompok. B. Predasi adalah interaksi antar organisme di mana satu organisme memakan organisme lainnya. C. Simbiosis adalah sebuah jenis hubungan atau interaksi antara dua organisme berbeda yang hidup bersama secara erat. Udah. Kompetisi merupakan interaksi tingkat individu pada saat terjadi persaingan makanan, tempat hidup, dan pasangan hidup antar mereka. Predasi merupakan interaksi antar pemangsa dan dimangsa. Simbiosis hubungan antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis dan hidup bersama di dalam satu daerah. Simbiosis, ada kata-kata simbiosis. Simbiosis dibagi lagi menjadi 4. Nah, ada spidol. Simbiosis dibagi menjadi 4. Simbiosis dibagi menjadi 4: simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, simbiosis paratisme, dan simbiosis netralisme. Aris, ada? Apa sih yang dimaksud dengan simbiosis mutualisme? Apa simbiosis mutualisme? Simbiosis dibagi menjadi 4. Simbiosis mutualisme apa? Tahu? Jujur, ada apa sih yang dimaksud dengan simbiosis mutualisme? Interaksi antara dua organisasi berbeda jenis. Sudah. Yang berbeda jenis. Kalau komensalisme, simbiosis komensalisme apa, Wang? Adalah interaksi antara dua makhluk hidup yang hanya menguntungkan salah satu organisme. Yang menguntungkan salah satunya aja. Yang menguntungkan salah satu makhluk hidup saja. Parasitisme apa nih? Dapat menguntungkan dari organisme lain. Netralisme, simbiosis netralisme adalah Interaksi antara dua atau lebih spesies masing-masing tidak terpengaruh oleh adanya hubungan yang saling menguntungkan atau merugikan. tidak saling merugikan. Oke, sampai sini paham? Interaksi antar komponen biotik dan abiotik. Berarti adanya benda mati dan
Apa sih yang dimaksud dengan rantai makanan? Tidak ada ya? Ada yang tahu? Najril, ada Najril? Apa yang dimaksud dengan rantai makanan? Rantai makanan adalah upaya pemenuhan energi bagian kembali dengan cara memangsa organisme lain. Rantai makanan adalah upaya memenuhi energi bagi organisme dengan cara memangsa organisme lain. Berarti makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lain, siapa yang lebih kuat? Dia memangsa makhluk hidup yang lebih rendah dari dia. Misal, ada tikus dan kucing, siapa yang akan dimangsa? Tikus oleh kucing. Paham sampai sini? Yang kedua, jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan. Ada Rio. Yo, apa sih yang dimaksud dengan jaring-jaring makanan? Belum. Oke. Yuni. Ada Yuni. Nek, jaring-jaring makanan apa Nek? Jaring-jaring makanan dalam sebuah ekosistem produsen dan konsumen primer tidak hanya dimangsa oleh satu spesies konsumen saja. Dalam sebuah ekosistem, produsen dan konsumen primer tidak hanya dimangsa oleh satu spesies atau konsumen lain. Contohnya, produsennya rumput. Tahu rumput? Ini sebagai produsen. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Lihat. Ini produsen. Produsennya adalah rumput. Konsumennya apa? Kelinci. Kelinci makan rumput? Kelinci bisa dimakan sama elang? Di sini berarti elang. Konsumen kedua, elang bisa dimakan tidak oleh serigala? Ini yang namanya jaring-jaring makanan. Dari produsen, produsennya adalah rumput. Rumput dimakan oleh kelinci. Udah, dari kelinci dimangsa lagi oleh elang. Dari elang dimangsa lagi oleh serigala. Paham? Yang ketiga sekarang siklus materi. Mana ada? Hei, apa yang dimaksud dengan siklus materi? Apa yang dimaksud dengan siklus materi? Ada yang dimaksud dengan siklus materi? Mana
lingkungan. Sampah. Ya, kalau pencemaran udara bisa kalian rasakan tidak? Bisa. Dengan udara yang kotor. Biasanya kalau kita bernapas di tempat yang kotor, kita akan merasa kebauan. Kayaknya tempatnya kayak mana? Kenapa ibu suruh dikasih pakai kipas angin supaya sedikit deh tidak terlalu sampahnya menumpuk kotorannya. Bu, kita udah depan kosnya. Ya, Bu sudah disapu ya. Tapi yang namanya debu karena adanya siklus yang masuk, pasti ada yang masuk juga ke sini. Pencemaran tanah, tanah bisa tercemar tidak? Kenapa tanah bisa tercemar? Kondisi udara mulai rusak akibat polutan kendaraan minyak. minyak, berarti ngaruh juga ke tanah. Dengan adanya 3 pencemaran ini sebenarnya saling berketerkaitan antara pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah. Ya, pencemaran air. Oh, airnya udah nggak jernih nih, berarti banyaknya sampah. Sampahnya diangkut ke tanah, berarti akan menjadi pencemaran tanah. Udara, ada nggak sih dari air ke udara? Ada kan, pengangkutan sampah ini pasti akan menimbulkan bau. Diusaplah oleh udara, menjadilah udaranya sudah tidak segar lagi. Sampai sini paham? Sekarang keluarkan kertas lembar. Sudah? Kasih nama dan tuan. Sudah semua? Nomor 1. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan rantai makanan dan jaring-jaring makanan? Apa yang dimaksud dengan rantai makanan dan jaring-jaring makanan? Nomor 2. Apa yang dimaksud dengan kompetisi, predasi, dan simbiosis? Apa yang dimaksud dengan kompetisi, predasi,